Pernah nggak sih kita ngerasa ada satu aja kekurangan kecil dari pasangan kita, tapi rasanya kok nutupin semua kebaikan dia yang lain? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba lihat bareng-bareng gimana Islam ngajarin kita untuk menemukan berkah yang melimpah justru di balik satu kekurangan itu. Dalam perjalanan membangun rumah tangga, ya ada satu tantangan yang sering banget kita hadapi, kadang tanpa kita sadari. Yuk kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa dalam banget buat kita semua. Sering banget kan kejadian kayak gini? Kita terpaku sama satu hal yang kita nggak suka, sampai-sampai kita lupa sama lautan kebaikan yang ada di depan mata. Nah, pertanyaannya, gimana Islam membimbing kita untuk bisa melihat dengan lebih jernih dan adil? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Nggak ada satupun di antara kita yang sempurna. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan, dan justru disinilah letak keindahan ajaran Islam. Agama kita ini nggak menuntut kita mencari kesempurnaan, tapi ngajarin kita untuk melihat seseorang itu ya secara utuh. Ajaran ini membimbing kita supaya punya cara pandang yang lebih luas, lebih adil. Kuncinya itu satu, lihat gambaran besarnya, jangan cuma fokus ke satu titik noda. Dan untuk melakukan ini, alhamdulillah kita punya petunjuk yang paling utama. Sekarang, yuk kita langsung buka dan lihat sumber petunjuk kita yang paling agung, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang jadi fondasi cara kita memandang pasangan dan pernikahan kita. Coba kita sama-sama resapi keindahan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 ini. Ini pesan yang Masya Allah, luar biasa, dan ditujukan langsung ke dalam hati kita. Sekarang, kita lihat apa artinya. Coba perhatikan betapa kuatnya pesan ini. Kita diajak untuk sabar dan berbaik sangka, karena bisa jadi, di balik satu hal yang kita benci itu, Allah justru menyimpan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita total. Dan petunjuk ini diperkuat lagi oleh teladan terbaik bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai panutan utama kita menerapkan prinsip dari Al-Quran ini dalam nasihat beliau yang penuh hikmah. Ini adalah sebuah nasihat yang sangat spesifik dan penuh dengan kasih sayang yang ditujukan langsung kepada para suami. Lihat deh betapa praktisnya nasihat ini. Kalau ada satu sifat yang kita nggak suka, coba deh cari sifat lain yang kita sukai. Ini seperti latihan aktif untuk mengalihkan fokus kita dari yang negatif ke yang positif. Lantas, gimana cara kita menerapkan semua hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Ilmu ini harus jadi tindakan nyata. Ini bukan tentang mencari pasangan yang tanpa celak, karena itu ya mustahil, nggak akan pernah ada. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal mengubah pasangan kita loh, tapi tentang mengubah diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar untuk menerima, untuk bersabar, dan untuk membimbing dengan penuh cinta. Karena justru disitulah letak ladang pahala dan kebaikan yang nggak ada batasnya. Oke, biar gampang, kita simpulkan jadi 3 langkah praktis yang bisa langsung kita amalkan. Pertama, ubah cara pandang kita. Fokus pada kelebihannya, bukan kekurangannya. Kedua, perbanyak rasa syukur, sadari dan hargai setiap kebaikan yang ada. Dan yang ketiga, rawat rumah tangga dengan kelembutan. Jadikan kelembutan itu dasar dari setiap interaksi kita di rumah. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama panjatkan doa ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi rumah tangga kita, menjadikannya sumber ketenangan dan cinta, dan menyatukan kita semua kelak di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Tentu saja, hanya Allah yang maha mengetahui segala kebenaran. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.